Perkenalkan, nama saya Albertus Ari Kristianto dengan NIM 1524 10162 dari Prodi Bisnis Digital. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata akhir etika bisnis. Setiap pagi, jam 5 subuh, pintu gerbang PT PPI mulai dibuka. Ratusan karyawan berdatangan, mengenakan seragam kerja, dan perlengkapan safety mereka. Mereka adalah operator produksi quality control dan teknisi yang menjadi tulang punggung operasional pabrik komponen otomotif ini. Namun, di balik gemuruh mesin dan target produksi yang tinggi, tersembunyi sebuah dilema etika yang mengancam kesejahteraan mereka. Di lantai produksi, mesin-mesin beroperasi tanpa henti. Pekerja berdiri di depan assembly line, tangan mereka bergerak cepat dan terampil. Komponen demi komponen diproduksi untuk memenuhi order dari klien otomotif besar. Namun, tahukah Anda bahwa setiap operator ini bekerja 12 jam penuh dalam satu shift dari pukul 7 pagi hingga 7 malam atau dari pukul 7 malam hingga 7 pagi berikutnya, tanpa jeda yang cukup, tanpa waktu untuk keluarga. Dan yang lebih mengejutkan, mereka melakukan ini 7 hari dalam seminggu, tanpa hari libur. Mari kita lihat angkanya dengan jelas. 12 jam per hari, dikalikan 7 hari, menghasilkan 84 jam kerja per minggu. Bandingkan dengan standar Anda ngendang ketenaga kerjaan, hanya 40 jam per minggu. Ini bukan hanya pelanggaran, ini adalah eksploitasi sistematis. Pak Agus, seorang operator mesin pres, berusia 35 tahun, bercerita, "Saya berangkat pagi sebelum anak saya bangun, pulang malam saat mereka sudah tidur. Bahkan di hari Minggu, saya tetap harus masuk." Ibu Siti, operator quality control, menambahkan, "Punggung saya sakit, mata saya kabur, tapi saya tidak bisa komplain. Takut kena SP atau bahkan di PHK, inilah wajah nyata dari kebijakan perusahaan yang mengejar profit di atas segalanya." Jam kerja berlebihan bukan hanya angka di atas kertas. Ini adalah ancaman nyata terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. DR Ahmad, dokter perusahaan, mengungkapkan keprihatinannya, "Kami melihat peningkatan kasus hipertensi, gangguan tidur, dan stres akut di kalangan pekerja. Di lantai produksi, kasus near miss accident meningkat 40% dalam 6 bulan terakhir. Pekerja yang kelelahan lebih rentan terhadap kecelakaan kerja. Mesin pres yang beroperasi dengan tekanan tinggi, conveyor belt yang bergerak cepat, bahan kimia yang harus ditangani dengan hati-hati. Semuanya menjadi ancaman ketika pekerja kehilangan konsentrasi akibat kelelahan ekstrem. Bahkan di Jepang, kondisi ini dikenal dengan istilah karoshi, kematian akibat kerja berlebihan. Robot saja memerlukan istirahat dan perawatan setiap kali beroperasi. Karenanya mustahil bagi manusia untuk bekerja terus-menerus. Tubuh manusia memerlukan istirahat saat mengalami kelelahan. Contoh kasus adalah meninggalnya Mita Diran, seorang copywriter yang diduga meninggal pada 14 Desember 2013 akibat kelelahan dalam bekerja. Padahal, bila melihat profesinya, Mita Diran tidak bekerja mengandalkan fisik, melainkan kreativitas otak. Namun faktanya, justru mempekerjakan terus-menerus otak lebih menguras kesehatan fisik. Mita Diran dalam statusnya di Twitter, @meetdoc, mengatakan 20 hours of working and still going strong. Bekerja terus-menerus hingga 30 jam merupakan satu aksi yang berlebihan dan membahayakan. Tidak hanya kesehatan diri, namun juga keselamatan diri sendiri, bahkan juga orang lain. Bayangkan, jika Mita adalah seorang sopir bus yang membawa penumpang dan mengemudikan bus terus-menerus hingga 30 jam. Justru pekerjaan tersebut mengancam keselamatan orang banyak. Apalagi jika yang bekerja dengan kondisi badan lelah adalah seorang operator produksi di pabrik. Dari sudut pandang manajemen, kebijakan ini adalah efisiensi operasional. Mereka berargumen, "Kami menghadapi persaingan global yang ketat.
Order harus dipenuhi tepat waktu. Menambah karyawan berarti meningkatkan biaya. Namun, argumen ini mengabaikan satu hal fundamental. Karyawan adalah manusia, bukan mesin. Mari kita bandingkan. Skenario saat ini, 100 pekerja, 84 jam, atau minggu sama dengan 8,4 jam produktif, biaya gaji, 100 orang tambah risiko tinggi sakit, turnover, accident, kualitas, menurun akibat kelelahan. Apa yang terjadi di PT Precision Parts Indonesia bukan hanya tidak etis. Ini adalah pelanggaran hukum yang jelas. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan pasal 77, jam kerja maksimal adalah 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Pasal 79, setiap pekerja berhak atas istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari kerja. Pasal 78, waktu kerja lembur maksimal 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Dengan kompensasi upah lembur, PT Precision Parts Indonesia melanggar semuanya. Dari perspektif etika bisnis, teori utilitarianisme menilai penderitaan mayoritas pekerja dan keluarga lebih besar dari keuntungan minoritas manajemen. Teori deontologi menegaskan, pelanggaran terhadap kewajiban moral dan hukum tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Teori keadilan menunjukkan ketimpangan ekstrem antara kontribusi pekerja dan kompensasi yang diterima. Kesimpulannya satu, ini adalah eksploitasi sistematis yang melanggar hukum dan etika. Mari kita dengarkan suara mereka yang mengalaminya langsung. Mas Budi, operator welding 8 tahun. Saya pernah pingsan di lantai produksi karena terlalu lelah. Tapi setelah ke klinik 2 jam, saya harus kembali bekerja. Tidak ada dispensasi Mbak Ayu, inspektur quality control, mata saya sering kabur saat shift malam. Saya takut miss defect dan kena penalti. Tapi kalau komplain, saya dianggap tidak loyal pada perusahaan. Pak Herman, teknisi maintenance, kami tidak punya serikat pekerja yang berani speak up di PHK dengan alasan kinerja tidak memuaskan. Jadi kami semua diam. Inilah budaya ketakutan yang diciptakan, sebuah sistem di mana suara pekerja dibungkam, di mana hak asasi diabaikan demi angka produksi. Pertanyaannya, sampai kapan kondisi ini akan terus berlangsung? Di akhir hari kerja, ketika sirena berbunyi, dan mesin-mesin berhenti, seorang pekerja seharusnya bisa pulang dengan aman, dengan tenaga yang masih cukup untuk bermain dengan anak-anaknya, dengan pikiran yang jernih untuk berbincang dengan keluarga, dengan harapan untuk hari esok yang lebih baik, bukan dengan tubuh yang hancur dan jiwa yang terkuras habis. PT Precision Parts Indonesia hanyalah satu contoh. Di luar sana, ribuan pabrik mungkin mengalami kondisi serupa.
Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita akan terus membiarkan ini terjadi? Atau kita akan bersuara untuk perubahan? Ingat, tidak ada produk, tidak ada profit, tidak ada target yang lebih berharga dari martabat dan kehidupan manusia. Karyawan bukan mesin. Mereka adalah ayah, ibu, anak, dan individu dengan mimpi dan harapan. Mereka layak diperlakukan dengan hormat. Mereka layak mendapatkan kehidupan yang bermartabat. Mari bersama-sama menciptakan industri yang tidak hanya produktif, tapi juga manusiawi. Bisnis yang sukses dibangun dengan menghargai pekerja. Terima kasih.